And action guys. Balik lagi guys. Bang, udah 2 minggu lebih nih kita ya. 2 minggu lebih liburan ya? musim MotoGP. Itu dia. Tapi kita nggak liburan kan bang? Kita nggak libur. Tetap WFH kan? Tetap setia guys. Kasih info-info dan kabar-kabar menarik seputar MotoGP. Itu dia. Pokoknya kalau kata temen, bang jangan sampai libur ya. Iya. Nah, kita nggak akan libur. Gitu. Dan buat guys semua nih jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan. Nah. Gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Tapi kalau yang lagi pacaran juga jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak artinya ya bukan jaga hati, tapi Betul, jaga jarak aja. Jaga jarak. Kan bisa juga pacaran lewat WhatsApp kan bisa. Nah, itulah dia. Bang. Ya. Nah, nih kata temen-temen ya, yang kayak kemarin kita sempat ngebahas tentang MotoGP motor MotoGP V4, mesin V4 ya, dibawa oleh pembalap ya smooth operator. Nah, itu kan udah kita jawab kan. Betul. Nah, setelah itu teman-teman ada juga yang nanya, gimana nih kalau misalnya kebalikan dari itu? Iya. Misalnya inline, motor MotoGP mesin inline ya, dibawa sama pembalap agresif. Iya. Itu gimana? Gitu. Nah, kita jawab ya bang? Langsung bang. Untuk memuaskan nih yang udah bertanya-tanya. Jadi kalau kita melihat faktanya, inline ini memang cocok untuk pembalap yang smooth. Ya. Karena kalau kita melihat bagaimana Yamaha itu, kita kenapa patokan Yamaha? Karena memang dari awal ini Yamaha yang begitu konsisten menggunakan mesin inline. Sementara Suzuki kan baru-baru 2015. Sebelumnya dia pakai mesin V malah. Nah, kenapa? Kita melihat bahwa kejadian seorang Max Biaggi direkrut pertama kali menjadi tim Yamaha pabrikan itu karena memang gayanya yang smooth. Gimana dia melibas tikungan kencang, dan dia memang waktu itu juara 4 kali di 2,5 yang memang mengandalkan high speed cornering. Nah, high speed cornering ini cocok buat Yamaha. Dan kalau kita ingat bagaimana Max Biaggi kemudian berkeluh kesah, wah ya sih, kita kalah ini karena motornya kalah dari Honda. Waktu itu dia merujuk ke Valentino Rossi. Sampai kemudian Valentino Rossi yang awalnya juara di motor Honda yang karakternya saya katakan agresif, dia kemudian ke Yamaha. Satu hal yang dia minta waktu itu untuk inline-nya Yamaha, dia minta mengubah pengapiannya. Pengapian bang? Istilahnya bukan pengapian, Oke, semacam krek as ya? Krek as. Yang istilahnya crossplane lah ibaratnya. Ya, yang awalnya agak sedikit screamer, karakter screamer yang memang teriak-teriak dari bawah sampai RPM atas. Rossi minta sistem pistonnya itu diubah dengan crossplane ini, di mana cenderung ke Big Bang. Iya, artinya lebih smooth dan karakter motornya itu jadi dari putaran rendah ke putaran tinggi itu smooth. Nah, ini yang membuktikan Valentino Rossi bisa berhasil juara saat pertama kali menggunakan motor Yamaha. Kemudian kita ingat bagaimana kemudian Lorenzo gabung di 2008 yang karakternya hampir mirip, sempat agak kesulitan, namun kemudian dia bisa memadu-madankan apa yang dikembangkan oleh Valentino Rossi dengan gayanya sampai akhirnya dia menjadi juara dunia 3 kali, 2010, 2012, dan 2015. Nah, kemudian 2017 dia hengkang, digantikan oleh Maverick Viñales, yang sebenarnya Maverick Viñales ini karakternya agak-agak agresif. Agak agresif, betul. Dan terbukti pada saat Valentino Rossi menukangi riset pengembangannya M1, kemudian dipadu-padankan dengan karakter dari Viñales, ya menangnya di awal-awal sirkuit yang memang ya modern gitu, tapi giliran sirkuit teknikal yang dimana menuntut emang karakter smooth dari Yamaha M1 ini tidak berhasil dilakukan oleh Maverick Viñales, dan itu sebabnya Maverick Viñales kemudian kembang kempis tuh hasil performanya, dan sampai akhirnya ya Yamaha juga sebenarnya mungkin masih belum bisa memberikan support atau istilahnya formula solusi yang dikeluhkan oleh Valentino Rossi dan Maverick Viñales dari 2017, sehingga di sistem elektronik ini terjadi agak perubahan. Nah, berbeda kemudian pada saat si Fabio Quartararo datang nih. Nah, itu agresif loh sebenarnya. Itu agresif, dan mungkin akhirnya kok bisa ini agresif, tapi jangan salah.
Jadi jadi si Yamaha ini belum menemukan atau belum mencari sistem pemecahan dari sistem ECU-nya atau elektroniknya, tapi kemudian mereka lebih cenderung menerima masukan dari seorang Fabio Quartararo, di mana dia meminta untuk ada sedikit mungkin penyesuaian, adjustment atau manipulasi traction control dari M1 yang sebelumnya mungkin jauh lebih dahsyat. Cuma problemnya waktu itu kan setiap traction controlnya ini berjalan, M1 itu akan berkendala terlalu spin, sehingga membuat ban belakang cepat habis. Nah, itu dipenuhin oleh insinyurnya Yamaha untuk Fabio Quartararo. Tapi itu efeknya bahwa Quartararo harus melakukan gaya yang lebih agresif. Ya, makanya ya Bang. Itu. Ya istilah kita tahu ini Bang. Kalau misalnya dalam kondisi hujan, udah. Ya kan, Quartararo udah pasti, wah kewalahan. Iya. Ya agak sedikit berbeda lah kemarin ketika di Le Mans ya. Betul. Bisa dibilang itu nggak pure wet, tapi udah 50-50 kan. Betul. Beda loh sama yang pure wet. Iya. Kalau pure wet, kelar, ya, pasti agak kelar lah. Iya. Fabio Quartararo. Karena kan kayak seperti seri sebelumnya, bukan seri, tapi tahun sebelumnya. Itu pure wet, ya kan Bang. Ya istilahnya, walaupun memang udah sedikit kering, tapi udah berjalan 3/4 lomba, betul. Nah, ketika ya Quartararo mengaplikasikan agresif gaya balapnya, ya udah keteteran nih Bang, di sirkuit basah. Dan ada efeknya lagi tuh. Apa tuh? Kan dia harus operasi arm pump ya? Iya. Karena dia bilang mungkin dengan keadaan seperti ini, dia memang merasakan Yamaha yang dia rasakan seperti tahun 2019. Cuma ya itu tadi, harus mengerahkan gaya agresifnya. Nah, ini agak sedikit keluar dari filosofi Yamaha sebenarnya, sehingga efeknya apa? Ini pembalap-pembalap yang karakternya smooth seperti Rossi, Morbidelli, Maverick Vinales sebenarnya ini 50-50 nih, karena mungkin kalau ketemu motor agresif, dia lebih bisa agresif. Ini karena Yamaha dia mengikuti patron atau pengembangan Valentino Rossi, dia udah mulai kecenderung ke smooth atau lembut. Nah, terbukti kan 3 pembalap Yamaha lainnya selain Quartararo di musim ini agak kelimpungan. Itu. Jadi mungkin salah satu alasannya Vinales kenapa ya udah gue cabut aja deh dari Yamaha. Ya karena apa yang dia minta nggak dipenuhin. Kayak ya ketika masih ada Rossi, salah satu pengembangannya kan juga kan bertumbuh pada Rossi. Betul. Nggak cuma dari Vinales doang kan. Betul. Jadi masih 50-50 nih, gitu kan? Iya. Mungkin pikirnya Vinales dengan dia tinggal Rossi, dia bakal jadi pengembangan. Betul. Ya kan? Pilot project-nya di gua nih. Betul. Ya nggak? Ternyata tidak. Ternyata enggak juga. Aduh, Bang. Nah, tapi kalau bicara soal ya tadi kan Quartararo Bang. Quartararo agresif. Gimana kalau misalnya Andrea Dovizioso dulu? Ya kita tarik 10 tahun ke belakang lah ya. Betul. Andrea Dovizioso kan sempat di Tech 3. Betul. Ya kan? Carl Crutchlow. Betul. Di Tech 3. Iya. Ya nggak? Iya. Kalau mungkin Andrea Dovizioso, kalau Abang bilang nih ya, dia cenderung kemana Bang? Agresif atau smooth? Saya justru lebih melihatnya itu smooth. Andrea Dovizioso? Iya, karena waktu saat di Yamaha pun, di Honda, kita ingat dari Honda dulu kan, dengan 3 pembalap. Dia bagaimana dia bisa istilahnya mereduplikasi apa yang dikembangkan di Pedrosa. Dia langsung bisa tune in tuh. Karena Pedrosa gaya balapnya kan smooth. Di Honda yang katakanlah waktu itu masih V4. Nah, kemudian ke Tech 3 sebenarnya sangat bagus waktu itu. Dan bahkan pada saat dia tampil cukup bagus di Tech 3, dia itu sempet kan mau dimasukkan ke tim Yamaha pabrikan. Cuman karena gara-gara Valentino Rossi mau balik, nutup pintu dari si Andrea Dovizioso, dan itu pun dia akhirnya kembangkan di motor Ducati Desmo Sedici. Kita lihat bagaimana seorang Andrea Dovizioso akhirnya dia mengembangkan motor dari awal Desmo Sedici GP yang karakternya itu smooth dalam artian ya nggak seperti gaya Carl Crutchlow yang harus menggunakan kekuatan tenaga, ataupun kalau kita ingat Marco Melandri atau bahkan Andrea Iannone yang memang karakternya agresif. Si Andrea Dovizioso ini benar-benar smooth dan dia nggak mengalami juga kan yang istilahnya arm pump, nggak ada. Nah, kemudian dia yang sebenarnya yang menjadi problem waktu di Ducati itu bahwa dia sebenarnya kedatangan seorang Jorge Lorenzo yang notabene karakter smooth ini setelah dikembangkan oleh Andrea Dovizioso klop, dan bahkan kita ingat bagaimana seorang Jorge Lorenzo performanya tiba-tiba melonjak di
Ducati. Ya, di paruh musim kedua, bukan paruh musim kedua, di tahun kedua. Tahun kedua, iya di 2018 waktu itu. Dan bagaimana kita lihat bahwa 2017, 2018, 2019 sebenarnya Dovizioso yang sempat menjadi istilahnya kuda hitam Ducati yang selalu bisa melawan seorang Marc Marquez. Betul. Namun ketika saat gajinya ya tanda petik ekonomi, mungkin kalau seandainya dinaikkan sama dengan harga saat waktu menawarkan Lorenzo, mungkin saya yakin Dovizioso akan tetap bertahan. Nah buktinya warisan dari pengembangan Dovizioso ini sekarang bisa membuat seorang Jack Miller bersaing, kemudian Bagnaia, kemudian Johan Zarco ada di urutan kedua. Artinya ya Ducati ini terima kasih kepada Dovizioso yang akhirnya bisa membuat seorang Desmos Edici yang awalnya dibilang kan banyak dibilang wah kebo nih susah belok gitu. Zaman Rossi apalagi. Cuman jago asisnya juga kan masih monokok waktu itu, Bang. Iya, udah gitu kan dibilang oh cuman jago di basa. Nah, berkat Dovizioso yang istilahnya memberikan input, pengembangan bahwa motor Ducati bisa dibawa smooth, ya ini akan menjadi istilahnya warisan yang paling berharga berkat Andrea Dovizioso. Terutama ketika Ducati ya akhirnya menerapkan apa kemauannya Valentino Rossi. Tapi sayangnya setelah Valentino Rossi keluar, pergi, betul. Sasis Delta Box. Iya, Bang. betul. Dari monokok akhirnya pindah ke Delta Box. Tujuannya untuk salah satunya yaitu biar Ducati itu gampang dibawa untuk pembalap lain. Setuju. Nah, itu ya Bang, untuk yang kita bicara tentang inline four versus pembalap agresif. Itu. Nah, temen ada lagi yang nanya nih Bang. Iya. Kenapa sih motor MotoGP nggak pakai turbo? Kayak F1 gitu ya? Kayak F1. Ataupun kalau nggak kayak ini, kita bicara merek nih guys. Kawasaki Ninja H2. Ya nggak? Betul. H2, H2R, wah itu kan beast banget tuh. Betul. Ya nggak? Ya mungkin ada beberapa aturan juga nih, karena kalau kita melihat menggunakan turbo dari aturan sendiri memang bahwa MotoGP itu kan motor prototype. Betul. Tapi benar-benar istilahnya tidak menggunakan turbo, murni mengembangkan mesinnya dan bahkan kapasitasnya pun sudah dijelaskan pada saat perubahan dari 500 cc 2 tak itu ke 1000 cc dan itu ada pilihannya, ada 1000 cc boleh 4 tak, boleh 5 silinder, 4 silinder dan bahkan sampai ada 3 silinder. Cuman waktu itu memang istilahnya diameter pistonnya jauh lebih besar. Namun sejalan perkembangan ternyata dengan 1000 cc yang di open itu malah terjadi insiden dan bahkan yang paling tragis adalah terenggutnya seorang talenta muda Jepang, Deijiro Kato. Suzuka ya Bang? Di Suzuka. Dia kemudian akhirnya ini membuat pihak FIM dan juga Dorna dan MotoGP itu mereduksi dari 1000 menjadi 800. Itu dia. 800 ternyata malah lebih kenceng daripada 1000 ya Bang? Persoalannya di yang straight line speednya mungkin turun, tapi di cornering speednya jauh lebih cepat dari 1000 cc. Dan secara catatan waktu lebih cepat. Akhirnya dibalikin lagi ke 1000 cc. Namun di sini untuk memangkas kecepatan tidak lebih tinggi, makanya diseragamkanlah ECU-nya. Kemudian ada aturan-aturan lain, tidak boleh menggunakan fairing. Nah, apakah itu dengan kecepatan seperti itu aja masih bisa nembus 365? Nah, kalau pakai turbo bisa 400 km per jam. Itu dia tuh. Bahaya itu bahaya sama sekali dan resikonya mungkin ya di saat di trek lurus pakai turbo, ngeremnya pasti nggak dapat. Nah, ini yang menjadi konsideran kenapa tidak menggunakan turbo. Berbeda dengan F1, kalau F1 kan menggunakan turbo karena memang dia menggunakan mesin yang lebih kecil, 1600 cc, kemudian juga karena untuk pengenalan teknologi ataupun ramah lingkungan, menggunakan sistem KERS, menggunakan generating heat, artinya beberapa, sebenarnya kalau namanya turbo plus kemudian generator kinetiknya sama generator heatnya, digabung dengan mesin 1600 cc, keluarannya tuh hampir sama dengan mesin yang 3000 cc. Jadi ya turbo di sini mungkin kalau itu bisa dilakukan kalau si MotoGP mungkin ingin menurunkan mesinnya dan tetap meningkatkan performanya memakai turbo. Tapi selama ya MotoGP sekarang ini sudah ada kelasnya dari Moto3, kemudian Moto2 dan MotoGP dan bahkan sekarang kalaupun mau itu ada Moto E, saya rasa ya turbo sepertinya tidak akan digunakan. Oke. Lagi pula juga kalau kita bicara tentang turbo nih Bang ya kalau kita lihat lagi trennya mobil-mobil sekarang nih Bang. Iya.
mobil umum di 1000 cc ada turbo. Pakai turbo. Iya. Ya, itu tadi yang seperti Bang Joni bilang tuh. Betul. Untuk mengatasi efisiensi sebenarnya kan. Betul. Nah, cuma kalau untuk di ya istilah motor balap nih, motor Bang, balap yang istilahnya dari sisi pengamanannya minim, Bang. Betul. Ya kan, itu akan menjadi cukup berbahaya. Setuju. Apalagi ya kita tahu nih turbo, ya dia memberikan akselerasi instan kan, Bang. Instan. Otomatis. Betul. Fisik juga pasti akan ikut terkuras kan, betul, kan, Bang. betul. Dengan akselerasi spontan, wah otomatis itu kan membahayakan bagi si pembalap sendiri. Itu dia. Ya mungkin ke situ kali, Bang ya. Itu. Kenapa MotoGP akhirnya nggak pakai turbo? Turbo itu. Oke. Nah, oh iya masih ada satu lagi. Bang. Itu lihat satu lagi. Ada temen juga yang nanya. Kalau misalnya pembalap wildcard, ya itu dapat poin nggak sih ketika ya dia finish di podium gitu kan? Betul. Dapat nggak, Bang? Ya dapat. Dapat ya. Jadi katakanlah itu sebabnya kalau kita melihat wildcard ini bukan semata-mata diturunkan tanpa tujuan dan tanpa maksud. Kalau kita melihat nih, kalau di Mugello biasanya nih Ducati pasti menurunkan pembalap wildcard-nya. Tidak hanya untuk mengembangkan motor, tapi juga kalau bisa si pembalap yang sudah main di Mugello dan dengan Ducati ini bisa mengganggu pembalap-pembalap lain. Itulah. Ya katakanlah kalau umpamanya ada Ducati 2, kemudian Pramac 2, kemudian Avintia 2, ada satu lagi. Ini ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya berarti pembalap rivalnya baru meraih di posisi ke-7 dan itu jomplang banget. Nah, meskipun ya wildcard katakanlah bisa podium ataupun bisa juara, dia tetap mendapat poin yang sama. Hanya saja kan persoalannya wildcard ini nggak sesering pembalap reguler yang tampil dari awal sampai akhir, yang notabene poinnya pun menjadi tambahan-tambahan tersendiri. Nah, sementara wildcard hanya sekali tampil. Nah, kadang-kadang kalau mamanya mungkin sempat mau lihat-lihat ke hasil balap di MotoGP tahun-tahun sebelumnya, pasti akan ada nama pembalap wildcard. Baik itu misalnya kayak Stephen Bradle, Mikel Piro, Mika Kallio. Mika Kallio itu ada poinnya kalau dia berhasil finish 1 sampai 15. Nah, cuma perkaranya memang ya dengan posisi dia sebagai wildcard tidak tampil secara reguler. Iya, secara reguler. Ya, maklum, poinnya mungkin tidak semaksimal mungkin. Ya, gitu. kayak ibaratnya kayak Valentino Rossi sekarang di posisi 4. Aduh, Valentino Rossi lagi. Tapi kan lagi rame ini. Betul. Yang lain lagi liburan, ya liburannya sambil ada juga kan kayak misalnya Pol Espargaro, Alex Rins, Maverick Vinales, gitu kan pada latihan semua di sirkuit Catalunya kan. Betul. Nah, sementara Rossi latihannya bukan latihan malah. Latihannya yaitu naik sepeda. Tapi naik sepedanya itu sambil wisata. Terus jalan ke air terjun sama pacarnya. Terus berenang gitu. Bahkan kemarin bikin video klip. Iya, di Rans tapi kagak main latihan Rans kan dia. Aduh, nah itulah ya, Bang. Guys, itulah tadi beberapa pertanyaan yang ya sobat lontarkan di kolom komentar YouTube. Di kolom ya Otores lah. Dan langsung kita jawab. Nah, itulah kita jawab. Betul. Oke, guys. Siap. Nah, abis ini juga masih ada yang seru-seru lagi ya, Bang ya. Ya, ikutin terus pokoknya. Ya. Oke. Saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit, guys. Dan saya Joni Mulya dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you, guys. Sampai jumpa.